Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati, diperlengkapi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang hari ini yang akan saya bawakan adalah mengejar harta surgawi. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-13. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya bertanya kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Markus pasal yang ke-13 ini adalah pasal yang berisi tentang khotbah-khotbah Yesus tentang akhir zaman. Hal pertama yang Yesus sampaikan adalah mengenai lenyapnya segala sesuatu pada hari Tuhan. Seorang murid menunjukkan betapa kokoh, betapa megahnya suatu bangunan pada saat itu kepada Yesus. Kemudian Yesus mengatakan bahwa semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan diruntuhkan. Tidak ada satupun yang masih tetap tegak berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan itu akan tiba dan semuanya itu akan lenyap. Dunia dan segala kemegahannya akan berlalu, akan runtuh. Bahkan langit dan bumi pun akan lenyap. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 memberikan kita penjelasan tentang hal ini. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada hari Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan lenyap, akan runtuh. Kalau kita melihat saat ini gedung-gedung yang besar, bangunan-bangunan yang ada saat ini di sekitar kita, semuanya itu akan lenyap. Semuanya itu akan runtuh. Tidak ada satupun yang akan tinggal tegap berdiri. Hari Tuhan akan tiba dan segala sesuatu akan lenyap. Segala sesuatu akan binasa. Yesus ingin menjelaskan kepada murid-murid bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sifatnya adalah sementara. Tidak kekal. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Ketika hari Tuhan itu datang, segala sesuatu akan lenyap. Segala sesuatu tidak ada lagi, akan hilang. Apa yang kita pandang dengan mata saat ini, semuanya itu akan sirna. Semuanya itu hanya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Tidak ada yang dapat kita pegang selamanya di dalam dunia ini. Bahkan pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu adalah sia-sia. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Injil Matius memberikan kita nasihat bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, karena di dunia ini semuanya akan berlalu, harta dunia ini akan berlalu. Oleh sebab itu kita jangan mengejar, jangan kita mengumpulkan harta yang ada di dunia ini. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita sudah melihat kedua ayat di dalam Injil Markus pasal yang ke-13. Dalam khotbah Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, kekayaan, kejayaan, kemegahan,
yang ada di dunia ini semuanya akan berlalu. Harta yang ada di dunia ini akan lenyap, akan berlalu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, jangan kita mengejar, jangan kita mengumpulkan harta yang ada di dunia ini. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak mau mencari pekerjaan yang menghasilkan uang, karena setiap kehidupan kita di dalam dunia ini kita memerlukan uang untuk kebutuhan kita hidup. Tetapi harta dunia ini bukan menjadi fokus kita, bukan menjadi apa yang kita kejar dalam kehidupan kita sebagai pengiring-pengiring Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Jangan kita mengejar dan mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kejar dan kumpulkanlah harta yang ada di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar sebagai umat-umat Tuhan. Kita mau mengejar, mengumpulkan harta yang ada di sorga. Harta di bumi ini akan lenyap. Jangan kita mengejarnya. Tetapi kita kejarlah, kumpulkanlah harta yang ada di sorga. Harta yang di sorga itu kekal, abadi. Apa saja yang disebut harta yang ada di sorga? Yang pertama, hikmat dan pengetahuan akan Allah. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Tuhan tersembunyi segala harta dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harta yang kita kumpulkan di dunia ini, kita bekerja untuk menghasilkan uang, kekayaan yang kita punya saat ini, itu sifatnya sementara, akan mudah hilang. Semuanya itu akan lenyap pada waktunya. Tetapi ketika kita mempunyai harta sorgawi, harta yang kekal, harta yang abadi, kita memiliki itu sebagai hal yang berharga sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita kejar, mari kita kumpulkan harta yang di sorga, yaitu hikmat dan pengetahuan akan Allah. Kejarlah hikmat dan pengetahuan akan Allah, yaitu pengenalan kita akan siapa Yesus, akan siapa Allah yang kita sembah. Amsal pasal yang kedua ayat yang kelima. Amsal pasal yang kedua ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ketika kita mencari hikmat dan pengetahuan, kita mengumpulkan harta yang di sorga, kita akan menerima, memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Biarlah setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita kejar harta yang ada di sorga. Jangan kita kejar harta yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara, yang tidak kekal, tidak abadi. Tetapi kita mau mengejar, mengumpulkan harta yang di sorga, yang sifatnya abadi, kekal, tidak ada yang dapat merusakkannya. Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita memiliki harta. Kita kaya akan harta yang ada di sorga. Kita kaya dengan harta sorgawi, yaitu hikmat dan pengetahuan akan Allah. Pengenalan kita akan Allah, itulah yang menjadi harta yang kita punyai, yang sifatnya kekal, abadi, tidak akan lenyap. Itu yang pertama sebagai harta yang ada di sorga. Yang kedua, harta yang ada di sorga atau harta sorgawi yang perlu kita kejar, yang perlu kita kumpulkan adalah kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah yang harus kita kejar sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan
tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Allah itu adalah kekal, tidak akan berlalu. Firman Tuhan adalah harta yang kekal, yang sifatnya abadi. Mengejar kebenaran artinya kita mengabarkan kebenaran, kita memperkatakan kebenaran, kita menegakkan kebenaran, kita melakukan kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Mari kita kumpulkan harta yang ada di sorga. Kita mengejar mengumpulkan harta sorgawi, yaitu kebenaran Allah, firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menyebut firman Allah atau Injil yang dia beritakan itu sebagai harta yang ada di dalam tanah liat, harta yang berharga, harta yang tidak akan binasa, tidak akan lenyap, tidak akan berlalu. Itulah yang kita punyai sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran, bahwa segala sesuatu di dunia ini, kekayaan, kejayaan, apa yang kita punya saat ini, semuanya itu akan berlalu, semuanya akan lenyap suatu ketika. Tetapi ketika kita mempunyai harta sorgawi, kita memiliki harta yang ada di sorga, yang sifatnya kekal, abadi, kita memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang kaya secara rohani. Jangan kita kejar harta yang ada di dunia ini, yang dapat binasa, yang dapat rusak, yang dapat hilang, yang dapat berlalu. Tetapi mari kita kejar harta sorgawi, menjadi kekayaan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, marilah kita semakin menggebu-gebu untuk mengejar harta yang ada di sorga, yaitu pengenalan akan Allah dan kebenarannya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar itu boleh memberkati setiap kehidupan kita dan membawa setiap kehidupan kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya apa yang kita sampaikan, kesaksian yang kita sampaikan boleh memberkati setiap rekan-rekan kita seiman yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau masih beri dalam kehidupan kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami boleh mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar sebagai umat-umat-Mu, kami tidak mengejar harta yang ada di dunia ini, harta yang dapat binasa, harta yang dapat berlalu, tetapi kami mau mengejar dan mengumpulkan harta yang ada di sorga, harta sorgawi yang sifatnya kekal dan abadi. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami keluarga GPD El Shaddai mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.